Itu karena kayaknya mereka telah mengkultuskan keberadaan serta status mereka sebagai pendeta. Kita tidak bisa sangkal pendeta cari duit. Karena paling gampang cari duit itu saat memimpin jemaat. Persembahan perpuluhan. Ya, kenyataan, saya bilang kenyataan. Kalau pendeta yang tidak seperti itu kan mereka pilihan. Orang yang dipilih Tuhan. Apalagi ini. Ya maaf ya kalau Iya, memang betul, pendeta. Soalnya saya bisa buktikan. Banyak pendeta yang statusnya sebagai pendeta Iya, betul. manfaatkan kedudukan mereka untuk memeras secara halus. Pakai firman Sabang, Tuhan, cari mungkin uang. Sabang sampai Merauke nampaknya ini, Pak. Kayaknya begitu, karena sesuai lah dengan akan datang banyak nabi palsu. Ya nabi palsu itu yang mengandalkan mamon. Maaf, saya bukan ngejat, saya bukan menghakimi, saya lihat sendiri. Ada teman Manado. Iya. Kalau Pak teman-teman yang pernah datang ke Manado atau ada yang di bawah tahu ya Manado kenal kita. saya. Jadi yang kau bilang itu betul truth. Kamu bilang itu betul truth. Tidak salah itu. Saya Karena juga memang nggak saya- begini lagi, Pak, ya. makan ujian, cuma kita ungkap lah ya, buka hati gitu loh kalau melayani tulus. Iya. Melayani enggak usah lah lihat mamon, gembala kok kartu apalagi kalau di GPDI kan, gereja saya. Yang namanya gembala itu menuntun domba, bukan menelantarkan domba. Saya GPDI saya. Bu Mawar Merah, saya apalagi GPDI. kasus yang di Manado, dia kan orang Paslaten. Dia loh ketua umum Sinode Gemim. Makan uang rakyat. iya. Bagaimana ceritanya ini pendeta-pendeta begitu? Oh, yang dah kena, yang dah kena kasus itu toh. Iya betul. Ya begini Pak Tru ya, kalau memang kata Paulus hukum Taurat ditiadakan, ada satu lagi yang lebih menarik. Kan perpuluhan itu kan hukum Taurat namanya itu. Kenapa nggak dihapus? Iya, itu di GPDI paling banyak itu. Di kotak persembahan itu Maliaki 3 ayat 10 semua. Iya. Kalau mau ikhlas kasih aja gitu loh. Persembahan kan ada Roh Kudus yang menuntun, pasti kita kasih. Jiwa kita kasih kok. Pengerja kayaknya di gereja ndak makan dia cuek. Yang penting anaknya sekolah di luar negeri. Ngumpul duit, beli barang mahal. Iya. Mak, pendeta pernah saya lihat jam bener loh. Omega Ori dia beli. Harganya berapa tahu? Yang begitu-begitu. Browsing lah yang paling murah yang putih itu. Titanium, alamak. Geli Dari juga Sabang lah, sampai bisa. Merauke itu Pak, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih kita simak perdebatan panas antara Kristen versus Kristen di room Pak DH Waruwu. Kristen versus Kristen, perang doktrin paling memalukan sepanjang sejarah. Perdebatan ini bukan lagi soal iman melawan iman lain, melainkan Kristen melawan Kristen sendiri. Di satu sisi berdiri Kristen anti Paulus yang menuding keras bahwa ajaran gereja telah menyimpang jauh dari ajaran asli Yesus. Di sisi lain, Kristen pembela Paulus mati-matian mempertahankan sosok yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, namun justru ajarannya mendominasi hampir seluruh doktrin gereja hari ini. Kristen anti Paulus menggugat mengapa ajaran Yesus kalah oleh surat-surat Paulus. Mengapa hukum Taurat dihapus tanpa perintah Yesus? Siapa sebenarnya pendiri kekristenan, Yesus atau Paulus? Sementara kubu pembela Paulus terpojok, terpaksa berlindung di balik dogma gereja, tradisi, dan tafsir panjang yang bahkan sering bertabrakan dengan ucapan Yesus sendiri di dalam Bible. Debat ini membuka luka lama ajaran Yesus versus ajaran Paulus, Bible versus surat-surat, Nabi versus teolog, ketaatan versus pembenaran iman versi gereja. Inilah perang internal Kristen yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ketika ayat dipertemukan dengan ayat, justru terlihat jelas bahwa kekristenan hari ini terbelah di jantung doktrinnya sendiri. Bukan agama lain yang merusak Kristen, bukan ateis yang mengguncang iman, tetapi Kristen sendiri yang saling membongkar dan saling menjatuhkan. Siapa yang benar? Pengikut Yesus atau pengikut Paulus?
Debat ini belum selesai dan justru semakin memanas. Berarti itu Ini karena di pikiran-pikiran saudara-saudara kita. Mawar merah, silakan pakai masker. Begini, Saudara kita di bawah nggak enak gitu. Kita berdebat di sini harus oke gitu, biar jelas gitu. Ah, Iya, Pakai kacamata. Iya, jadi bagus saya gitu. Mawar merah, pakai kacamata. nanti saya on. Ibu Ya, nanti saya on. Yustalia, Begini, apa yang Ibu sampaikan, silakan. Jatuh di balik. Gini Pak Hos, hanya yang menyampaikan sedikit aja Jam. Ya, silakan. Kita sebagai Kristen nggak boleh nggak boleh melarang agama lain. Kalau memang agama sebelah mau ke room host, ya udah silakan naikkan. Tapi maunya saling menghargai lah gitu. Biarlah orang itu menanya sama kita, kita jelaskan gitu, itu lebih bagus. Ya, itu yang lebih Kalau bagusnya. saling bertanya-tanya, kita ini saling kan bertanya-tanya beda-beda itu. agama, beda-beda agama. Iya, kan ditanya, kita juga menanya sama saudara kita Muslim. Kan sama-sama nanya, kita ini yang mana yang benar, yang mana yang ini gitu. Jadi bagus Iya. kalau sama-sama nanya gitu. Itu artinya jangan saling menghina, tak boleh. Ya itu saja saya sampaikan host. Ya kita sebagai Kristen semangatlah, semangat. Harus kita hargai, saling menghargai. Itu aja. Ya, di sini saya jelaskan dulu Ibu Laia, Oke. ya. Di sini Udah itu aja ya. saya- Ya saya sampaikan. Sebentar dulu, sebentar Iya. saya ngomong. Di sini saya jelaskan bahwa saya utamakan Kristen. Setelah Kristen tidak ada, maka yang Islam itu saya perbolehkan naik dengan catatan tidak boleh menghujat. Itu nomor 1 dan on Iya, cam. betul. Dan on cam. Seterusnya saya memang cenderung lebih suka diskusi kepada sesama oten. Kenapa? Karena banyak firman Tuhan Iya, yang iya. mengganjal hati saya, seperti di Efesus pasal 2 ayat 15. Di sana dikatakan oleh Paulus, Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi kata Yesus, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Jadi kalau saya tanya di Muslim, Iya. pasti mereka tidak tahu. Makanya saya mengejar oten supaya ilmu saya itu bertambah dan buku saya ini bisa berisi. Ini sudah berisi setengah ini. Nah, jadi itu saya menambahkan ilmu, bukan mencari makian di sini, tetapi banyak oten-oten dari oknum dari Medan dan oknum dari Nias. Mereka datang di sini itu hanya memaki saya, memaki ibu saya. Dan itu nyata, kayak sebelum si ibu tadi sudah datang oknum itu memaki-maki kerjaannya. Jadi di sini saya meluruskan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan asumsi, bukan karangan. Begitu Ibu Laia. Nah, itulah Pak De. Itu aja lah yang saya sampaikan. Kita saling menghargai. Biarpun kita beda agama, kita saling menghargai. Itu sajalah. Ya, Ya. barangkali Ya udah yang Laia penting punya, jelas. Yang penting dijelaskan. Nah itu aja. Ibu Oke, barangkali Mawar punya pendapat kayak gitu. mengenai Bukan Efesus ini. dari bawah Gimana? lu Ibu lihat loh. Buka kameranya Ibu Mawar. Buka kameranya. Iya. Ya, itu lebih bagus. Sesekali Biar kenalan kelihatan kita, Ibu bawah Mawar. gitu. Ibu Yustalia, barangkali Iya. punya pendapat nggak Oke. mengenai surat Oke, ya, Pak Paulus Dek, ya. di Efesus ini? Iya. Bu Laia, barangkali punya pendapat mengenai Efesus 2 Ya ayat udah itu 15. filmnya lah Mbak, yang bahas itu Pak Host Oke. kurang tahu itu. Oke. Hanya itu aja yang ku sampaikan, itu aja lah. Oke. Kalau masalah itu saya kurang paham gitu. Biarpun saya Kristen kurang paham. Baik. Ya, oke. Iya, tinggal di mana kita, Ibu Laia? Oke, salam. Salam, salam. Ibu Laia, Yahoo, tinggal di mana Yahoo. kita? Oh, di Batam. Di Batam. BNKP Oh, Batam. Di Batam. Di Batam. BNKP Batam, BNKP Batam bukan? Iya. Oh iya, ada saudaraku yang sering ke BNKP Kayak mana, Os? Batam.
Ada saudara saya di Batam banyak. Mereka gereja di Oh, DKP iya Batam. iya iya. Salam Ibu ya, salam. Oh iya 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 iya. Oke, salam semua. Ya, salam. Oke. Iya. Untuk siapa yang minta naik ini? Si Sakron. Sakron, saya tidak menaikkan Anda karena tadi Anda naik memaki kerjaannya. Itu enggak saya naikkan karena ini kita berdiskusi agama, bukan caci maki ya. Kalau caci maki mungkin ke rawa-rawa itu. Betul itu Pak Nabi terakhir. Ya, tadi Pak Gule kan dengar sendiri dia memaki-maki kan? Iya. Jadi Jadi kita pun nggak enak kalau memaki-maki Pak. iya, Nggak usah Betul. kasih naik. firman Tuhan yang kita baca lalu kita maki-maki. Nggak Enggak usah boleh. kasih naik. Gimana Mawar Merah? Nggak usah kasih naik kalau dia maki-maki. Tidak Iya. usah kasih naik kalau dia maki-maki Pak Ade, nanti rincat. Iya, enggak bagus. Nanti kena Mereka PL stres kita. dengan saya, harus suruh on cam. Oke, saya on cam. Oke, saya on cam, tapi nggak lama ya, karena saya udah tidur jadi. Iya, saya Saya udah tahu si tidur. Mawar Karena Merah. malam Iya. saya ada pulang pagi, ada penyanyi di duka toh, teman saya ada meninggal. Kalau Mawar pagi. Merah, Di mana kita tinggal pakai ini Mawar masker Merah ini? saja, pakai kacamata hitam. Manado, tapi saya nak lama ada tidur. Waduh. Pulang pagi, teman ada meninggal, nak tidur sampai pagi, ada bikin malam penghiburan Pak De. Jadi Iya, nak nyanyi-nyanyi, ada nyanyi-nyanyi, ada di Bang Gule, musim suruh Keren on juga cam di saya. Manado itu Mawar Merah. mana lu belajar? Apa itu? Saya nggak pernah ke Manado, tapi banyak teman saya orang Bugis. Tapi katanya di Manado itu keren juga itu, sangat toleransi Ya, itu sama saya katanya. on cam. Karena saya nak tidur, saya on cam nak lama sih. Nak lama karena banyak yang suruh tato, jadi saya ada tidur. Iya, nggak apa-apa. Saya udah tahu. Kalau Oke, saya dadah. udah paham Mawar Merah, sudah paham aku. Udah saya begini pada saya tadi malam nak tidur toh, pulang pagi teman dah meninggal karena menyanyi malam penghiburan kita di Manado begitu adatnya, pemakaman sekarang Pade. Jadi di Oh, iya. nyanyi kita memang di kampung aja nyanyi kan. Ada orang meninggal saya nyanyi. Oke, lanjut Pade, saya tutup Siap, sampai siap. kamera ya. Iya. Ya setidaknya pakai baju lah Bu. Yang penting mereka sudah lihat saya di bawah. Iya, iya. Saya sudah kenal kalau Oke, itu, lanjut. sudah kenal. Yang penting mereka sudah lihat. Iyo, kalau Pak Ade dengan saya berapa kali saya naikin Pak Ade sudah kena. Terima kasih Mawar Merah karena sudah saya on cam. Iya. Iya, saya balik. Jadi kalau kenalan begini- saya on cam sampai saya turun. Iya. Iya, bagaimana Saya Kalau tidak udah lanjut mereka kenalan bilang begini, di bawah. Mawar lanjut Merah. judul Jadi kalau kita ke ini, Manado atau ada kita teman kasih judul kita. Paulus saja. Boleh. Iya, ke Paulus Nanti saja lah. DM Bagus saya kalau ya Paulus. Lannya kalau mau pasir ke Manado. Iya, Paulus saja lah yang kita bahas. Pak Ade juga. Pak Ade banyak. Jadi tema pada Pak Nabi tadi itu sebenarnya saya mau nanggapi juga itu karena ada olonya. Olo yang mana ini Pak De maksudkan? Aduh, nanti dulu saya sudah keluarkan baru Anda bertanya. Saya udah malas. Oh iya Ya, iya. selamat Oh ya ganti aja Pak. bunga sedap malam. Bang Gulo, kalau ada Mawar Merah mengikuti Paulus apa Yesus? Kita selalu juru selamat Yesus Kristus. Gitu ya. Kalau ada pendeta Depi mengikuti Paulus ya. Ini Bapak ini omken dulu Bapak. Kayak kita ini suara Bapak ini penasaran dengan Bapak ini. Iya, enggak cuma nanya aja. Kalau muda mawar kalau nggak ongke mungkin takut disusui Paulus dia. Ini Pak siapa ini? Pak Bunga ini. Iya. Pak Bunga ini, gimana Pak Bunga? Ya, Di mana baik-baik kita aja. tinggal ini? Ini di Malang nih, di Malang. Coba ongkem Bunda Mawar. Waduh. Di Malang. Iya iya. Biar iya. Paulus menyusui Bunda Mawar nih nanti. Ya, gimana kita Bang Bunga? iya. Pak Nah. Bunga,
bisa kita sedikit Ini Alkitab ya? saling Alkitab. tahu. Enggak, cuman nanya Bang Gulo, Alkitab apa ini, udah Alkitab. apa udah minum Paramek Bang Gulo? Belum. Oh, Tidak ada belum. Paramek di sini. Orang gila ini. Iya. yang slow gitu loh. Kalau Paulus, kalau Yesus gitu aja lah Bang Gulo. Aku jadi mendengarkan nggak saru gitu loh. Kurang konsisten. Begini Bang Mawar Merah, karena Paulus itu juga orangnya baik, baru bertobat dia. Jadi Iya. saya juga tidak bisa maksudnya meniadakan semua begitu. Nggak percaya Iya. semua begitu. Karena dia kan orang Yang usah jahat. baca di bawah. Mm-mm. Saya saja dibilang pesundal, Biar saya tidak aku perlu. kalau mendengarkan Bang Tidak. Gulo sama Pak Dehe itu biar nggak pusing mana yang mau diikut Bang Gulo gitu loh setiap hari itu aku. Iya, maksudnya kan tidak mengikuti Paulus, tidak mengikuti, Terserah. maksudnya tidak ada apa, Saya maksudnya menakutkan. sama aja percaya begitu Bang Bunga. Oh gitu ya. Biar Ya, aku nggak kalau ada pusing. Mereka iri saya. Enggak. Gini, Menakutkan, Bunda emangnya Mawar. saya iri. Gini Bunda Mawar, Apa? kalau ada pendeta Depi dia Apa? mengikuti Paulus. Gitu. Emang gula ini gula ini. Tidak boleh. Kalau kalau sendirian sama Pak Dehe mau mengikuti Yesus, mana yang diikut? Aku pusing setiap hari mendengarkan nih. Yesus, Cari aman aja Pak Bunga Mawar. Oh, jadi kalau kalau orang Jawa Timur Bang Gulo ini jadi bunglon nih ya. apa ini bicara? Begini gula. Kalau Pak Gula sudah mengerti mana yang baik dan mana yang benar, pasti ambil salah satu. Karena Nah, ketika Bang gitu Gula dong. nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia itu tidak mengenal Paulus, dia hanya Nah. mengenal anaknya Yesus. Lah, gitu. Dia tidak mengenal karena tidak ada di ayat Alkitab satupun yang mengatakan bahwa Allah itu mengenal Paulus, tidak ada. Tapi karena Anda segan dengan pendeta Depi, mungkin Anda tidak lebih tegas kalau ada beliau. Kemarin saya lihat Iya, Anda Pak kabur De. juga. Gini Bang Gulo, sebabnya Iya aku betul sama Pak De. pendeta Tapi gimana Depi, Pak De ya? sama pendeta Depi itu Ya, kemarin dia lanjut, Pak. sama Pastor Loding mau ditombak dia, lari dia gitu loh. Mau Ya, ditombak sebentar dia. dulu Bapak-Bapak ya, saya Iya, sapa Pak. dulu Begini, kita. Pak. Selamat siang Pak. Siapa namanya ini? Pak Siang ini. Selamat siang Bapak. Silakan on cam. Mas siang. Islam apa Kristen Bang? Ustadz bang, Ustadz. Oh ya. Apa yang perlu disampaikan Pak Ustadz? Silakan on cam. Kalau Pak Ustadz lain, cuma sukanya ditanya-tanya aja. Ya, silakan on cam, silakan. Aku cuma suka ditanya-tanya aja, nggak suka bertanya-tanya bang. Iya, makanya saya katakan silakan on cam kalau begitu. Aku belum bisa on game pak. Anda bukannya Ustadz. Kalau Ustadz banyak temanku kalau disuruh on cam. Anda bukan Ustadz. Ya, Jangan dicoba bawa-bawa aja. nama Ustadz di sini ya. Saya ingatkan Anda, jangan bawa-bawa nama Ustadz. Tidak bagus. Bagus lah pak. Enggak, Anda Kristen, saya tahu itu. Anda Kristen, dari kalimatmu saya tahu. Ustadz kan artinya guru pak, pengajar. Iya, saya tahu Anda bukan Ustadz. Kalau Ustadz itu Oh on siapa cam. bilang? Aduh ya udah nggak percaya ya udah. Nah, di sini bukan ruang untuk Ustadz bayangan Bang. Ya, silakan wawancara Pak Gule. Silakan ngobrol Pak Gule sama Mawar Merah. Saya angkat telepon dulu ya. Teman-teman, live streaming Pak D. Waruwo kembali memanas setelah muncul sosok misterius di room yang sejak awal mengaku sebagai ustadz, namun belakangan terbongkar identitas aslinya Kristen. Bukan debat sehat, melainkan penyamaran murahan yang justru mempermalukan kubunya sendiri. Ironisnya,
Penyusup ini masuk ke room Kristen versus Kristen, namun memilih berkamuflase sebagai Muslim, seolah tidak percaya diri dengan identitas imannya sendiri. Ketika ditelusuri argumennya, gaya bicara, dan logika yang dipakai, justru itu adalah khas pembela Paulus. Iya, iya, iya. Jadi begini, Ibu Mawar Merah. Halo Mawar Merah, udah tidur kah? Kalau Mawar Merah itu teman aku, Pak. Iya, iya ya. Jadi Bapak benarkah Muslim atau gimana ini Pak? Ya bisa juga, bisa. Jadi kita tinggal di mana Pak? Ya, Kita tinggal di mana Pak? kalau aku Manado, Pak. Oh, Mawar Merah Manado. tahu, iya Mawar Merah tahu, Pak. Oh, jadi kenapa enggak Om Kem Pak? Kenapa saya, Bang? Mawar Merah. Saya on cam tadi. Udah Iya, kenal so baik tidur. dengan Iya. saya. Tidak usah Saya kamu kira paksa iya. on cam, on cam tadi. Saya Sudah kira tidur, Bang. tidur. Hah? Oh, sampai pagi dah kerja, Mbak itu diduka. Siapa yang bapak panggil, Dang? Sinaga, kenapa? Bapak panggil ke tadi malam. Begini Sinaga, kita Kristen. Ngana Kristen toh? Pasangannya kan Kristen apa kita Sinaga. Joan. Ngana di Manado so ini. Iya, lo di mana, Dang? Rasul lupa. Di mana ngana di Manado so? Layang ya. Lah di mana, Dang? Di Layang toh? Oh, nanti ini. Di Malalayang, di Win-Win. Nanti ngana BDM pak kita sebentar. So on cam tadi ngana so lihat toh. Yuk, Mulai sebanyak on cam lama-lama bahaya. Sulia dia lah. Iyo. Bukan api Karena kintal di suka nama Wenwin kita. sholat tuh. Kenapa kintal di Wenwin sholat tuh? Bilang mau jual. Belum, nantinya nanti sebentar cuma DM. Oh, 60 juta, 60. Atau hang. 2 hari cuma Mau murah. bikin apa itu sope bang? Karena susu naik jahat dok. Orang bertawar 45. Nah, nanti orang pilih ya no kalau nggak suka jual nih. Oh iya. Bisa ya. Iya iya. Di sini atau? Bikin apa kalau tuh kobong di atas dong tawar tuh kobong di kalau tuh kobong di sini dong tawar 250 juta tanah kasih. Kalau 350 boleh. Kobong cingka itu. Kalau tuh kintal itu nanti nggak ada DM kita kalau nggak suka toh. Orang Ya, nanti. tong 2 pilih ya. Dua. Iya. Orang 2 tanah makan. Kalau kita suka sekarang cuma 4. Sudah jual. Nah, kita so fondasi. Nanti orang 2 tanam itu. Sampai Nanti orang banyak. dua- Ibu Mawar Merah, Mawar Merah. Benar. Apa? Gimana pendapat Mawar Merah tentang Paulus ini? Maksudnya Kalau Cepat. saya sih Sinaga nanti mau DM ya. Karena DM pak kita ya. Begini hayalan. Kalau saya sih kalau saya Mawar kalau Merah. saya Sinaga Mawar Merah suruh serahkan Pak kita kalau apa orang mau tanya. iya begini. Kalau ini hot sama dengan saya dengan hayalan. Kalau Banyak. kita punya kalau Paulus kita tidak ini karena dia cuma rasul. Kalau kita percaya ya Yesus, Tuhan Yesus. Kalau Paulus hanya rasul karena di Efesus 2 ayat 15 ya. Hayalan coba baca Ya. situ Sinaga. Paulus membatalkan hukum Taurat ya. Tapi di Matius 5 apa tadi Yalan? Yesus tidak membatalkan. iya, Karena dia menggenapi. tuh dia yang kita percaya, bukan Paulus. Paulus itu hanya rasul. Dia cuma penulis. Bukan Tuhan dia. Jadi kalau selalu diskusi, selalu kan hayalan mereka katakan Paulus toh Iya, betul. seakan-akan mereka mau apa? Merendahkan Yesus, seakan-akan mereka angkat si Paulus Tuhan, Iya, padahal bukan. Tapi begini ya Bu Mawar Merah ya, begini ya Mawar Merah ya,
kita kan sudah menjelaskan, tetapi para teologia ini, para pendeta kita ini selalu beda dengan pendapat kita. Gimana Iya, itu menurut Mawar Merah? Kalau menurut saya, kalau mereka pendapat mereka lebih ini Paulus salah, ya kan? Iya kan? Karena kita punya Tuhan. Makanya sebelum saya kenal dengan Pak Pade ini Hots, selalu saya perbincangkan di diskusi itu di Komal. Saya bilang, mereka bertanya saya, Sinaga sudah tahu saya sudah lama. Baru Mawar Merah pendapat saya bilang, saya tidak mau kalau mau pendapat si Paulus yang lebih ini tuh dari Tuhan Yesus. Iya. Karena Paulus itu cuma rasul, cuma penulis di firman Tuhan. Tapi kalau Yesus memang Tuhan. Sudah menjadi rahasia umum Kristen selalu mengklaim kalau Yesus itu adalah Tuhan, tetapi bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri, yang mana Yesus ngaku hanyalah utusan, tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3. Karena Paulus itu dia membatalkan hukum Taurat itu toh di Efesus 2 ayat 15. Sedangkan Tuhan Yesus ada Hotsau di Matius itu. Iya, Matius. Singa, silakan Kalau Bang. Kalau tidak on cam saya turunkan ya. Karena sudah lebih dari Sinaga on cam sudah. 8 menit saya diprotes terus sama kawan-kawan. Iyo, saya so on cam begini, tadi Pak. toh. Hots. Begini Saya Pak, dengan kenapa hayalan. harus Ya, bukan pendeta ini, bukan Ya pendeta. itu. Kamu pesalah Sinaga. Kalau naik on cam dia pesyarat. Saya so on cam tadi. Tapi Iya, saya betul. so kenalan baik dengan Hot sudah lama saya dengan hayalan di sini. Iya, kalau Ya. ada yang mau naik, silakan naik, tetapi jangan ngehujat. Ya, kalau mau silaturahmi saja boleh, atau mau diskusi juga boleh. Ya, tapi kalau nanti Iya, kesana kesini saya tidak bolehkan karena tidak baik. Iya, iya betul. Iya, tapi lanjut Bu Mawar. Terus ada tamu Hot. Nah, selamat siang Trum, selamat siang. Silakan on cam dan perkenalkan dari mana? Silakan. Iya, shalom. Diberkati Ya, selalu. Shalom. Saya Fikir Undengan, asal Languan tapi tinggal di Bali. Oke, lanjut abangku. Apa yang perlu disampaikan? Silakan. Oh, pokok bahasannya apa ini? Supaya Kalau orang kita bahas-bahas Paulus dari kemarin. ya Rasul Paulus kan istilahnya dia rasul terakhir, menurut saya loh, rasul terakhir yang ada di Bible ya, yang ada di Perjanjian Baru. Karena dia sebenarnya kalau mau bayangkan di zaman Tuhan Yesus itu, saya yakin dia ada dan dia pun ikut dalam suasana penyalipan. Karena kan umurnya dia sama Yohanes, ini versi saya loh. Karena kan mereka tidak jauh umurnya, cuma tidak dituliskan secara detail di Alkitab. Iya. Buktinya waktu penyalipan, waktu Stefanus dilempar batu, dia ada. Tapi tidak dituliskan secara spesifik bahwa dia juga ikut ikut terlibat saat pelemparan itu. Ya, narasinya coba keluarkan dalilnya Bang, bahwa ketika si Stefanus dilempar batu, lalu Paulus melihat. Paulus hadir di situ. Paulus hadir di situ. Maaf, saya sebentar tidak dulu, saya bicara dulu ya, sabar. Lanjut. Di mana ayatnya supaya kita baca bersama? Kisah para Rasul berapa itu? Lupa saya, Bung. Coba baca Akang, Dang. Saya nggak tahu, makanya saya nggak bisa baca. Ya pokoknya intinya ada di situ di Kisah Para Rasul. Saat Stefanus dilempar, dirajam batu kan Paulus ada di situ. Iya, berarti hanya omon-omon lah, belum abang tahu berapa. Jadi saya mau bertanya kepada abang kalau begitu. Apakah Yesus datang untuk membatalkan hukum Taurat atau menggenapinya? Oh, setahu saya menggenapi bukan membatalkan. Tidak ada pembatalan dari Tuhan Yesus. Semua yang sudah jadi itu kita sepakat itu. Lalu
Paulus datang ke Efesus, dia datang mengatakan bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat itu sendiri. Bagaimana menurut abang itu? Apakah setuju kematian Yesus itu jadi pembatalan hukum Taurat? Kalau saya sih simaknya itu hukum Taurat, kita tahu itu kan ratusan ya. Kalau yang kita mau baca di Talmud atau kitab-kitab Yahudi, ya karena kebenaran kan yang awal kan mereka pasti turun temurun kitab yang mereka tulis. Nah, kalau mau bahas itu Tuhan Yesus kan udah bilang disempurnakan. Artinya disempurnakan dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan dan kasihi sesama manusia. Jadi tidak ada pembatalan di Taurat. Sebenarnya mungkin kalau versi saya, Rasul Paulus menulis bukan membatalkan sebenarnya. Mungkin salah ejaan orang-orang yang mencetak atau orang-orang yang menulis kitab yang dituliskan Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus, Efesus, Tesalonika, seperti itu sih. Iya, karena kan yang diikutin bukan Paulus, yang kita pahami itu ajaran Tuhan Yesus. Anda lebih memilih Yesus daripada Paulus. Lalu Anda mengatakan mungkin salah terjemahan. Bagaimana bisa salah terjemahan sementara orang Kristen di Indonesia ini lebih dari 10 juta orang? Apakah mereka diam saja dengan kesalahan LAI ini? Ya, masalahnya kita mau bertindak juga kan LAI itu punya power. Apalagi mamonnya, ya kan, nggak tahu yang kasih mereka donaturnya siapa untuk menjelekkan atau menyalah tafsirkan Alkitab. Kalau kita bijak, menurut saya pelajarilah. Saya juga bukan mau erogan atau mau show off soal pengetahuan saya pakai bahasa Inggris. Tapi kan sebenarnya kita nikmati aja baru pahami, belajar baik-baik King James Version. Anda tahu dari mana bahwa salah terjemahan? Tetapi cukup jelas di sini Efesus pasal 2 ayat 15. Saya baca ya. 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaan saya, apakah Patruk ini setuju dengan perkataan Paulus bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia hukum Taurat itu dibatalkan? Kalau setuju, setuju. Kalau tidak, tidak. Hanya itu jawabannya. Tidak setuju. Oke. Berarti Anda pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus berarti. Paulus, amin. Iya, nggak mungkin lah aku mau ikut Karena Paulus. kebanyakan oten-oten yang sudah naik di sini, mereka sepakat bahwa Yesus datang, dengan matinya Yesus maka hukum Taurat itu batal. Lalu saya bertanya balik, hukum Taurat 613 apakah batal semua? Tidak. Yang batal semua, yang tidak batal hanya hukum Taurat ke-10. Begitu. Itu perintah. Yang Ya, meskipun kadang dinarasikan sebagai hukum Taurat, itu perintah Tuhan loh. Dan perintahnya kan Tuhan itu tidak akan berubah dulu, sekarang, sampai selamanya kan. Iya, tapi sudah termasuk di dalam hukum Taurat ini, Bang. Sudah termasuk. Nah, hukum Taurat kan soal yang begini, ukuran tanah. Dan di sana mencakup kasih yang tidak sempurna, karena kan gigi ganti gigi. Iya. Dipukul ya mukul. Silakan Bahayanan Gula, silakan. Iya, saya mau bertanya sama Bang Trut ini kan, itu percaya Yesus. Bang Trut percaya Yesus sebagai Tuhan? Iya, sebagai Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa, sahabat, guru. Ya, tapi begini Bang Trut, ada tadi yang menarik Bang Trut katakan selagi Yesus ada di dunia, masa ada Paulus? Dari mana Bapak? Sebenarnya baru saya dengar itu sama Bapak. Kalau saya sih pakai logika, itulah saya narasikan di sini. Karena umurnya kan sama, bukan, itu tidak tercatat di kitab kita, kitab orang-orang Kristen. Umurnya kan kalau mau dilihat sama Petrus kan tidak jauh berbeda. Dan dia memang anti pengikut Kristus istilahnya ya. Dia tidak suka karena dia bukan jagonya hukum Taurat. Kalau di Kisah Para Rasul di sana dia dijelaskan kaum Farisi kan. Kaum Farisi ini
yang ada yang tidak percaya kebangkitan atau bagaimanalah, saya nanti belajar lagi. Tapi dari umur itu logikanya kan begini, zaman Tuhan Yesus dia orang Yahudi juga. Masa keberadaan Tuhan Yesus yang ada beberapa tempat dia tidak ikut dan dia ahlinya. Iya, tapi begini Pak, itu cerita Paulus kalau kita perhatikan di kitab ya, dia itu ya walaupun ada dia di zaman Yesus, tetapi dia bukan mempercayai kepada Yesus. Di saat dia baru tobat, menuliskan buku di saat Yesus sudah naik di surga, iya kan? Iya, oke. Ada apa itu? Iya, tapi logikanya kan begini. Orang-orang penting yang udah tersebar kisahnya di seluruh orang Yudea, bahkan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel itu pasti kan menjadi satu toko figur. Dan dia pasti akan ikut, dia pasti harus melihat keadaan Tuhan Yesus waktu itu kan. Cuma ya kuasa Tuhan kan tidak mungkin mau izinkan zamannya dia saat atau Tuhan Yesus akan mati di tangan dia, kan tidak mungkin karena kuasa Tuhan kita tidak bisa pahami juga kan. Cuma kesimpulannya begini, kalau dia seumuran dengan Yohanes, Yakobus, Petrus, Matius, pasti kan dia sempatlah ketemu Tuhan Yesus. Cuma kalau kita di Injil kita mau tulis keberadaan Paulus dan kontribusinya saat membunuh, membinasakan, bahkan menganiaya orang-orang Kristen, kan banyak sekali yang harus ditulis dalam kitab Injil itu. Kalau kesimpulan saya dia hadir. Saya paham itu. Satu lagi nih Pak ya. Oh ya, saya satu lagi nih Pak ya. Saya mau bertanya, Bapak seorang pendeta hamba Tuhan atau bagaimana nih? Karena begini Pak, makanya saya tanya. Karena kalau rata-rata yang jemaat-jemaat ini, orang-orang biasa ini, sepakat dengan yang kita ceritakan ini. Tetapi kalau para hamba-hamba Tuhan, orang teologi tidak sepakat dengan kata-kata kita ini. Ada apa itu? Sesuatu apa? Saya mau tegaskan, kita kan tidak ada diskriminasi ya di hadapan Tuhan. Mau dia pendeta, mau doktor, mau apapun dia, mau presiden, kalau tidak sesuai firman Tuhan itu artinya tidak akan diselamatkan. Tegas saja. Iya. Dan kalau mau tanya status saya begini, sebagai Pak, pendeta, selama ini, maaf, kalau umpamanya mau dikategorikan pendeta, saya ke gereja aja jarang-jarang. Di Bali yang ada urusan tapi begini, sama aja driver guide saya. Iya, sama aja kita itu, Pak. Itulah. Kebetulan Bang Hayalan dari mana? Dari Medan. Kalau mau bilang Medan, di Pantai Kuta itu teman-teman si Putra, si Tobing, si Rahman itu orang-orang Karo semua, teman-teman semua. Karena kami freelance driver yang cuma taking order kalau ada order, kalaupun enggak ya online lah. Dan ke gereja. Iya, tapi dalam setahun, Pak, lanjut. Kalau saya hitung 4 kali sama kemarin. Iya. Setahun 4 kali begini, ke gereja. Pak, kita yang nggak pernah ke gereja ini, maksudnya bukan seperti hamba Tuhan ya, tapi mengerti kita ini. Tetapi kalau kita coba mungkin kalau lama-lama Bapak perhatikan nanti Pak Nabi ini, maksudnya Komal ini, mungkin suatu saat nanti ada pendeta yang lain beda dengan pemahaman kita ini nanti. Oke, Pak Nabi terakhir saya ikut izin follow ya, izin follow semua, Bang Hayalan juga. Iya. Itu karena kayaknya mereka telah mengkultuskan keberadaan serta status mereka sebagai pendeta. Kita tidak bisa sangkal pendeta cari duit, karena paling gampang cari duit itu saat memimpin jemaat, persembahan perpuluhan. Ya, kenyataan, saya bilang kenyataan. Teman-teman, masih panas ya debat antara Kristen anti Paulus versus Kristen pembela Paulus. Muncul seorang Kristen bernama Pak Trut. Kali ini dibongkar oleh Pak Trut ya, bukan doktrin tetapi urat nadi uang gereja. Dengan lantang Pak Trut menelanjangi praktek kotor yang selama ini dianggap suci. Perpuluhan dijadikan alat pemerasan, ayat dipelintir demi setoran rutin jemaat. Pendeta hidup nyaman, jemaat ditekan rasa takut dosa. Ini bukan tuduhan dari agama lain, bukan kritik dari ateis, tetapi pengakuan jujur dari orang Kristen sendiri. Kalau pendeta yang tidak seperti itu kan mereka pilihan orang yang dipilih Tuhan. Apalagi ini Maaf ya kalau pendeta, soalnya saya bisa buktikan.
Banyak pendeta yang statusnya sebagai pendeta Iya, betul. manfaatkan kedudukan mereka untuk memeras secara halus. Pakai firman Sabang, Tuhan, cari mungkin uang. Sabang sampai Merauke nampaknya ini, Pak. Kayaknya begitu, karena sesuai lah dengan akan datang banyak nabi palsu. Ya, nabi palsu itu yang mengandalkan mamon. Maaf, saya bukan ngejudge, saya bukan menghakimi, saya lihat sendiri. Ada teman Manado. Iya. Kalau Pak teman-teman yang pernah datang ke Manado atau ada yang di bawah tahu ya Manado kenal kita. saya. Manado kita Langowan. Manado Mawar Merah. Tapi papa Langowan Terus Manado. gua bilang Languan, kita asli Tonolan. Tapi papa Langowan. Kita Famrundengan, asli Tonolan. Bolaan kita. Oh iya, bagus sebelah orang. Londa kita Londa. Oh iya. Londa kita. Itu Fam Languan. Londa. Setelah Amongena, Wolaang, Tonolat. Baru Pas Selatan. Menuju ke Nongan. Iya, banyak saudara di Amongena kita. Banyak Iya. saudara di Amongena. Jadi yang kau bilang itu betul truth. Kamu bilang itu betul truth. Tidak salah itu. Saya Karena juga memang tapi yang begini tidak lagi, mau Pak, ya. makan pujian. Cuma kita ungkap lah ya, buka hati gitu loh kalau melayani tulus. Iya. Melayani enggak usah lah lihat mamon, gembala kok kartu apalagi kalau di GPDI kan, gereja saya. Yang namanya gembala itu menuntun domba, bukan menelantarkan domba. Saya GPDI saya. Bu Mawar Merah, saya apalagi GPDI. kasus yang di Manado, dia kan orang Pas Selatan. Dia loh ketua umum Sinode Gemim. Makan uang rakyat. iya. Bagaimana ceritanya ini pendeta-pendeta begitu? Oh, yang dah kena kasus itu toh. Iya betul. Kalau kita GPDI terus. Tapi begini, Pak, ya. Begini Iya, sama ya, Pak, tuh ya. orang. Kalau memang Iya sama. Pak Truk, Iya. ya begini Pak Tru ya, kalau memang kata Paulus hukum Taurat ditiadakan, ada satu lagi yang lebih menarik. Kan perpuluhan itu kan hukum Taurat namanya itu. Kenapa nggak dihapus? Iya, itu di GPDI paling banyak itu. Di kotak persembahan itu Maliaki 3 ayat 10 semua. Iya. Kalau mau ikhlas kasih aja gitu loh. Persembahan kan ada Roh Kudus yang menuntun, pasti kita kasih. Jiwa kita kasih kok. Kalau memang diminta Tuhan, Iya. jiwa dan raga kita kasih. Iya. Tapi jangan pakai Iya. dimaklumi lah ya, yang dibawa umpamanya ada yang nonton, tolonglah. Kalau pelayanan sungguh-sungguh lah, biar ada upamu di surga. Kalau seperti saya yang memang bukan jabatannya sebagai penuntun jemaat, kita juga enggak sembarang kok. Masih kita dong lebih enak mengasihi. Kita kalau lihat orang enggak makan, kita bagi kok. Nah, pendeta-pendeta ini wajar. Begitu enggak mereka? Kalau Iya. Pengerja kayaknya di gereja enggak makan, dia cuek. Yang penting anaknya sekolah di luar negeri, ngumpul duit, beli barang mahal. Iya. Mak, pendeta pernah saya lihat jam, bener loh, Omega Ori dia beli, harganya berapa tahu? Yang begitu-begitu, browsing lah, yang paling murah yang putih itu, titanium, alamak, geli Dari juga. Sabang sampai Merauke itu Pak, semua. Iya. Iya. Dari mutar ke dunia juga, ya pendeta mau apapun titelnya yang soal rohani, mau dia pendeta, pastor, kayaknya apalagi kita lihat di USA pendeta-pendetanya ada pulau pribadi. Ya udahlah, memang berlaku lah mamon yang akan dituhankan. Iya. Jadi biarlah. Hayalan, dengar. Kalau kita diskusi, coba kamu lihat di komal-komal hayalan. Kalau pendeta-pendeta bicara, kalau kita bicara harus kasih diam dulu. Pendeta ngomong saya tidak perlu, saya bilang saya tidak perlu, dia juga berdosa sama dengan saya. Dia manusia biasa. Masa dia bisa ngomong, kita tidak bisa ngomong Alkitab, sedangkan kita juga kan tahu baca Alkitab, tahu baca firman Tuhan. Di komal-komal kalau dia bicara tuh, kalau kita mau sambung ayat, diam dulu Mawar. Ada Pak Pendeta, ada. Mau apa Pak Pendeta, mau minta apa lagi itu? Kalau mau kasih berdoa orang, kalau orang kaya diperhatikan. Kalau orang miskin mana? Itu yang paling banyak kita lihat. Kalau dia punya toko, punya usaha, kalau minta didoakan cepat sekali pendetanya. Orang punya usaha. Iya, ada apa-apa orang punya usaha mau pendetanya. Kalau cuma kos, terus dia kalau lihat orang juga kerjanya bagus atau tidak. Iya, Yalan.
Maaf. Iya. Nah, kalau orang kaya cepat sekali mau bisa sembahyang. Tapi kalau orang-orang miskin mau tanya kerja di mana suaminya, atau baru kasih amplop dulu baru bisa sembahyang. Ada saya bilang saya tidak perlu panggil kamu. Nanti saya Habis sembahyang itu- sendiri. Ya, Habis itu kalau orang-orang kaya jemaahnya duduk di depan-depan yang bagus-bagus. Oh iya, iya. Tempat dulunya VIP. Oh. makanya saya tidak perlu saya foto akun begini. Saya bilang kamu lihat sampai foto akun, tapi saya sembahyang sendiri. Kalau saya suruh sembahyang sama pendeta pakai uang, saya juga boleh sembahyang sendiri. Bukan pergi gereja sana biar cuma pakai sendal dengan apa boleh masuk gereja. Kenapa kalau sampai foto akun? Sengaja saya bikin begitu supaya kamu kira saya tidak tahu apa-apa. Yang kamu bilang dia bertato begini tidak tahu. Oh, belum tentu dengan pendeta. Pendeta tidak bertato, tapi saya lebih pintar juga. Ya, Iya, mari betul diskusi itu, betul dulu. itu. Tanya ayat itu, yang ayat saya tanya. Iya. Jadi Ya, mari diskusi, saya suruh begini Bu Mawar dan Pak Tru dan juga Hayalan. Pendeta itu mereka mengikuti Paulus. Karena kata Paulus, dengan matinya Kristus atau Yesus sudah membatalkan seluruh hukum Taurat. Seluruh berarti semua, dan juga ketentuannya. Tetapi ada kecualinya. Satu yaitu masalah perpuluhan, Bang. Itu jangan ditiadakan. Begitu. Mereka bisik-bisik itu. Lalu benar kata Yesus, dia datang untuk menggenapi. Lalu Paulus datang untuk membatalkan seluruh hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata di Matius 15 ayat 8, dia mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di sini kena mereka semua. Mereka menjalankan perintah, mereka menjalankan semua perpuluhan, mereka berpura-pura baik. Tetapi yang mereka turutin adalah aturan dari Paulus. Seperti dia mengatakan, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Yesus. Jelas di sini. Silakan lanjutkan. Tapi saya mau angkat soal pendeta. Memang ada lebihnya karena mereka announcing kan ada urapan. Cuma mereka kadang tanpa sadar ada urapan itu, kalau mereka salah buat atau melanggar urapan yang sudah ditentukan Tuhan, hukumannya kan bukannya lebih berat. Kan ada juga loh ayat itu. Bagi pendeta, bagi gembala atau yang memimpin jemaat penatua seperti itu kan dikatakan juga di Rasul Paulus. Hukumannya kan akan lebih berat saat penghakiman. Tapi kadang ya kuasa kegelapan, apalagi mamon, waduh, itu paling susah disangkal. Padahal Iya, mamon tapi kan kalau kita bisa atur ya janganlah menuhankan dia. Jadi dia teman, bukan. Jadi dia partner, itu kan di firman. Jadi jangan dia yang atur kita. Bukan bawa santai juga, tapi ya kita bijak, kita simpan seperlunya. Tapi kebutuhan sehari cukuplah sehari kan. Istilahnya kesusahan sehari cukuplah sehari, nggak usah pikirkan hari esok. Dan saya puji Tuhan menerapkan itu kok. Yang penting kita berbagi, mengasihi. Walaupun saya kuat kalau mau berantem, kita mau adu jotos, tapi ada batas. Tuhan bilang kan mengasihi. Gimana kita bijak, ya udahlah mengalah. Mengalahkan tidak ada ruginya juga. Betul itu, Wah. Kalau lihat orang berkekurangan ya semampu kita lah. Kita juga ndak terlalu ndak kekurangan hikmat, ya kita kasih, bagi kek. Kan saya masih punya 2-30 Nanti ribu. kalau kita ngomong begini, Bang Trud, semua pendeta mengatakan Pak Nabi terakhir sesat. Padahal kita ngomong. Dan nanti kita dibilang bidat. Dibilang bidat nanti.
Ya, padahal kita ngomong Iya, apa begitu adanya mereka. sesuai firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan, amin. Nah, mana Ya udah tuh? saling follow kita sepakat pertahankan firman Tuhan, bukan perkataan nabi, rasul ataupun malaikat. Nah, pegang ini yang perkataan Tuhan Yesus. inilah yang dikatakan Yesus itu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Inilah yang terjadi. Amin ya. Yang sekarang ya, kenyataannya sekarang seperti itu. Ya, betul. Ya, Ya, silakan. saya izin turun dulu host. Saya mau jemput istri. Pas sekarang udah jam 1 pas, saya lewat sedikit. Paling juga 5 menit cuma Oke, sampai di Bangku, Kukutan. nanti malam kita live lagi, Bang. Live, oke, iya. Malam, mungkin setengah Iya, 9. iya. Izinkan naik nanti. Udah follow semua. Naik nanti ya, saya udah follow. Selalu, Iya. shalom. Ruth, Terima kasih Datang, kepada datang, semua. Damai di hati. Yo, nanti baku follow, sis. iyo datang. Diberkati selalu, yo. Yo, call back kita. Nanti malam kamu datang ya. Kita mau datang malam. Wah, pria Kristen ini benar-benar tidak main-main. Dengan lantang ia membuka dugaan kebobrokan pendeta yang selama ini berlindung di balik mimbar dan ayat suci. Tuduhannya keras dan menyentak nurani. Jemaat gereja diperas atas nama perpuluhan. Sementara sang pendeta justru hidup dalam kemewahan yang mencolok. Jemaat disebut hidup susah, bahkan ada yang kelaparan. Anak pendeta diklaim sekolah di luar negeri. Jam tangan disebut bernilai miliaran rupiah. Bahkan beredar klaim ekstrim, pendeta punya pulau pribadi. Ironis, sangat ironis, mengguncang jelas. Yang membuat panasnya berlipat ganda adalah satu fakta yang tak terbantahkan, yang membongkar semua ini bukan dari luar, tetapi dari orang Kristen sendiri. Bukan serangan lintas iman, melainkan perlawanan dari dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Perseteruan sesama anak-anak Theos kini memasuki babak yang paling sensitif, bukan lagi soal doktrin, bukan lagi soal Paulus atau Yesus, tetapi soal uang, gaya hidup, dan moral pemimpin rohani. Ketika mimbar gereja disorot, rekening ikut terbuka. Ketika jemaat gereja bersuara, topeng kemunafikan mulai terlihat. Dan inilah baru permulaan, api belum padam, justru semakin menyala. Episode selanjutnya dijamin lebih panas, lebih keras, dan lebih menghibur. Perseteruan ini belum selesai, baru saja dimulai. Demikian teman-teman, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.